kita bicara yang paling basic. Beli UP benefit santunan. Asuransi jiwa seharga 1 miliar. 1 miliar itu kalau belinya term itu per bulan bisa cuma 200.000. Hanya dan cuman teman-teman. 200.000 bisa dapat uang pesangon 1 miliar. Ya, dengan usia tertentu ya. Oke. Nah, kalau di Dwi Guna ya nggak bisa, pasti lebih mahal dong. Karena dia punya cash value. Bermain bola di Italia, tak lupa makan pizza. Hari ini MAK bersama Ibu Marta Sanjaya ngomongin serba-serbi asuransi jiwa. Bu, apa kabar Bu? Halo. Lama tidak ketemu. Beliau ini seorang praktisi, teman-teman MAK. Beliau juga seorang, saya boleh bilang, ahli di dalam asuransi jiwa. Bahkan beliau juga punya konten insurance talk. Benar ya Bu ya? Insurance talk ya. Bu, pertanyaan simpel tentang asuransi jiwa. Produk tradisional. Bu, di Indonesia ini asuransi jiwa punya produk tradisional apa saja sih Bu? Jadi kita kalau bicara produk ya di Indonesia, produk asuransi itu sebenarnya ada 4. Yang 3 tradisional, yang 1 unit link atau PID. Nah, tradisional itu ada whole life, ada Dwi Guna, ada term. Satu nih PID ya. Bedanya apa sih 3 ini? Whole life dan Dwi Guna ini punya cash value. Dan biasanya cash value-nya dijamin. Kalau yang term ini tanpa cash value. Kira-kira kalau dianalogikan tuh mirip kayak asuransi mobil. Beli putus. Nah, ada juga yang term, ada jangka waktunya bisa diperpanjang sampai beberapa waktu tertentu, tapi pasti nggak ada cash value. Lalu yang terakhir yang si PID ini punya cash value tapi nggak dijamin. Punya cash value nggak dijamin. Nggak dijamin. Kalau si tradisional biasanya ya itu ada bagian cash value yang dijamin. Jadi walaupun hybrid biasanya ada bagian cash value yang dijamin. Kalau si tradisional. Setuju nggak Bu dengan kalimat produk tradisional itu sama saja beli produk uang hangus? Nah, menarik nggak Bu kalimat itu? Produk tradisional uang hangus tergantung. Kalau tadi yang dibeli term ya uang hangus dong, bener. Sekarang tradisional yang mana dulu? Kalau tradisional yang kita beli itu whole life, ya nggak bisa hangus kan ada cash value. Gimana hangus? Kalau gitu yang dimaksud, banyak nih fakta mengatakan uang hangus, aku beli asuransi uangku hangus pada zaman dulu sebelum ada unit link. Itu sebenarnya masuk kategori produk tradisional seperti apa Bu? Harusnya itu term life. Kalau hangus ya itu term. Yang dikatakan kalau uang biaya pendidikan beda lagi dengan uang hangus. Beda. Kalau kita bicara uang hangus ini biasanya kita bicara proteksi. Kalau bicara produk di Dwi Guna, ini biasanya menyangkut proteksi dan tujuan keuangan tertentu. Jadi misalnya cover dana pendidikan atau dana pensiun. Kalau whole life ini biasanya ya peruntukannya itu untuk warisan. Jadi beda-beda. Jadi setiap produk itu punya tujuan, punya market. Nah, yang terjadi kan banyak orang itu salah. Maunya beli yang dibeli produk dasar yang mana. Nah, jadi butuh training kali itu Bu ya? Itu butuh penjelasan. Terus yang kedua, pertanyaan simpel tapi bagi saya atau teman-teman MAK pasti bertanya yang sama. Beli produk tradisional, apakah semua perusahaan asuransi jiwa di Indonesia menjual produk tradisional? Sekarang ini sudah mulai, tapi kalau semua mungkin enggak juga ya. Sekarang ada perusahaan asuransi yang belum ada PID-nya, belum ada unit link-nya sejak dikeluarkan SEOJK tuh juga ada ya yang belum mengeluarkan PID baru. Tapi kalau tradisional ada perusahaan yang punya, ada yang enggak. Ya, yang punya pun juga belum tentu punya tiga-tiganya. Dan tidak diwajibkan kan Bu? Enggak diwajibkan. Tergantung marketnya mau kemana, dia mau fokus jualan apa. Nah itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri Bu, setahu Ibu, produk apa sih yang dijual PID atau tradisional? Sebenarnya semua ada. PID itu kan variable life insurance. Ada. Kita mau ngomong apa? Term kalau kita bicara skop keuangan yang lebih besar ya dari kacamata financial planner, itu kalau kita ngomong proteksi ya financial planner pasti banyak menyarankan kalau misalnya budgetnya masih terbatas ke term dulu. Karena itu yang paling affordable. Jadi kalau tadi bilang di Indonesia itu pasti ada produk, di luar negeri juga pasti ada produk, berbagai macam produk. Saya cuma tanya satu hal terkait 2 pertanyaan ini. Murah nggak sih beli produk tradisional itu Bu? Nah, murah atau mahal itu gini, kita mau ngeliatnya apa? Yang pertama, murah sebenarnya kalau daya belinya ada. Daya beli. Ya kan? Kita lihat dulu. Ini
produk ini fit nggak sama market yang dituju, apakah si agen ini atau distribution channel ya, kan distribution channel ada banyak nih ya, misalnya si distribusi channel ini bisa menemukan market yang tepat. Kalau kita bicara produk tradisional deh, Whole Life ini cenderung secara premium lebih mahal. Contoh gini deh, kita bicara yang paling basic, beli UP benefit santunan, asuransi jiwa seharga 1 miliar. 1 miliar itu kalau belinya term itu per bulan bisa cuma 200.000. Hanya teman-teman, 200.000 bisa dapat uang pertanggungan 1 miliar. Ya, dengan usia tertentu ya. Oke. Nah, kalau di Dwi Guna ya nggak bisa, pasti lebih mahal dong, karena dia punya cash value. Oke, ada 2 benefit berbeda. Satunya cuma 1 UP benefitnya, yang Dwi Guna 2 benefit, bener Bu? Ada cash value-nya kan? Cash value, oke. Yang membedakan sama Whole Life apa? Whole Life juga punya cash value. Bedanya biasanya begini, kalau Dwi Guna itu kontraknya nggak sepanjang Whole Life. Kalau Whole Life sesuai namanya ya, kontraknya biasanya di atas 80 tahun sampai dengan hidup. Usia. Oke, menarik. Terus kalau saya sebagai nasabah, saya penyuka produk asuransi jiwa. Ternyata ada teman saya tuh dari luar negeri datang. Bro, nih ada produk bagus nih. Bisa nggak sih seorang warga negara Indonesia membeli produk dari luar negeri? Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman yang kita harus pikirkan itu belinya bisa, cairinnya bisa nggak? Nah, itu problem. Gitu. Jadi kita mesti tahu sebelum kita beli, syarat untuk mencairkan di negara tersebut itu apa? Apakah akta kematian yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia itu berlaku? Kalau nggak berlaku, oke, kita butuh penyetaraan nih. Berapa biaya penyetaraannya? Gimana cara menyetarakannya? Kan itu dulu sebelum kita beli, mestinya ya. Jadi tetap memakai konsep yang sama, belilah produk-produk dari Indonesia. Karena klaimnya lebih gampang, administrasinya juga nggak ribet. Itu juga tergantung net worth ya. Kalau orang memang net worth-nya sudah cukup tinggi, kebutuhan diversifikasi aset itu ada. Jadi normal aja mau beli di luar negeri juga nggak apa-apa. Dan kita kan juga nggak tahu nanti suatu saat pajak itu kebijakannya gimana waktu bawa pulang ke Indonesia. Ya. Gitu. Oke. Ada fakta yang mengatakan produk asuransi jiwa itu mirip-mirip deposito. Nah, ini yang perlu diluruskan nih. Teman-teman MAK pasti ingin mengetahui jawabannya itu apa. Produk asuransi jiwa kok dikaitkan dengan deposito, apalagi dikaitkan dengan produk tradisional. Itu sepertinya ya, kalau ini penangkapanku pribadi secara subjektif, itu bicara tentang produk Dwi Guna. Oke, Dwi Guna. Ada Whole Life, ada Dwi Guna, ada term, ya, ada PAID ya. Ya, PAID yang keempat. Sebenarnya PAID pun itu ada yang ngasih fixed rate. Kalau kita baca ada banyak ya dokumen OJK, OJK itu sebenarnya ada juga PAID yang ngasih fixed rate. Cuman kan kalau sejauh ini saya lebih banyak bermain di perusahaan multinasional ya. Itu kayaknya belum ketemu yang ngasih fixed rate untuk PAID-nya. Tapi kalau Dwi Guna ini common. Ya, jadi ngasih fixed rate ini biasa. Jadi kayak nanti setelah uangnya itu mengendap 10 tahun, maka perusahaan akan membayarkan benefit senilai sekian puluh juta. Itu kan sebenarnya fixed rate kan di dalam. Benar-benar. Jadi padahal saya ngomong sebagai seorang nasabah, logikanya produk deposito adalah milik bank. Iya. Tetapi ada ngomong bahwa produk asuransi jiwa Dwi Guna atau Endowment tadi adalah similar lah dengan yang namanya deposito. Secara izin gimana dong? Gini, lembaga keuangan itu kan ada banyak. Ya, lembaga keuangan. Kalau kita bicara deposito, ya mestinya kita bicara lembaga keuangan bank, perbankan. Ini kan non bank insurance ini. Kan bermainnya bukan di situ. Walaupun ada yang ngasih benefit fixed rate, tapi lihat ada polanya. Polanya bukan hari ini taruh uang, bulan depan bayar return. Jadi ada, kalau dibilang ada tenor atau mungkin ada harusnya begitu jangka kalau waktu. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini establish ya, punya produk-produk Dwi Guna sudah sejak belasan bahkan puluhan tahun yang lalu, itu sama, nggak mungkin hari ini nasabahnya taruh uang bulan depan udah dapat return. Itu bukan di asuransi dong kalau mau kayak gitu. Kalau mau kayak gitu kita bisa ke koperasi, BPR, simpan pinjam ya, atau bank bahkan ya. Iya, pokoknya yang simpan pinjam. Jadi yang menyebabkan produk asuransi jiwa dikatakan sama dengan deposito itu dari company-nya, maaf Bu, dari agennya atau dari nasabahnya sih Bu? Iya, persepsi itu bisa muncul dari mana-mana. Tapi ketika orang ngerti fakta, bisa jadi POV-nya berubah gitu. Yang tadinya dia mikir, oh ternyata kayak gini ya, kok saya ditipu nih.
Sebenarnya bukan ditipu ketika kita lihat dari atas, oh saya salah naruh uang, salah lembaga keuangan, gitu. Semakin menarik, semakin panas ketika saya bertanya seperti ini, Bu. Bu, banyak sekali berita, bahkan fakta mengatakan produk yang kita bicarakan tadi itu gagal bayar. Sebenarnya konsepnya itu seperti apa? Yang saya tahu nih, Bu, produk asuransi jiwa ya udah proteksi, tapi ada bonusnya. Kalau unit link mungkin lebih ke investasi. Kalau yang tadi kita bilang ada fixed return-nya, ya kan? Yang dikatakan gagal bayar, kok bisa? Ini produknya, perusahaannya, atau hanya persepsi masyarakat? Gagal bayar ini kan faktornya banyak ya. Yang pertama, kita kalau bicara perusahaan itu pengelolaan asetnya bagaimana? Pengelolaan aset. Ya kan, pengelolaan asetnya udah benar belum? Gitu. Karena kalau kita lihat di kolom aset itu ada aset yang akan diterima, itu kan banyak tuh macam-macam. Nah itu ngelolanya gimana perusahaannya? Terus yang kedua kita lihat gagal bayar ini karena apa? Kalau kita bicara konteksnya adalah benefit proteksi, ya, bukan return ya? Proteksi ya, lebih bukan ke jiwa, gitu bukan ya? cash value-nya ya, tapi ya kayak ke asuransi kesehatannya, ke asuransi jiwanya. Saya rasa kok selain perusahaan, ya ada perusahaan-perusahaan yang gagal bayar, tapi itu kan sebenarnya kita udah tahu lah. Ini kita bisa lihat dari laporan keuangan ya. Ini asetnya kemana, RBC-nya RBC berapa, kinerjanya gimana, dilaba rugi, dia ada reas apa enggak, gitu kan kita bisa lihat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perusahaan yang secara laporan keuangan itu oke, RBC-nya juga di atas 120%, harusnya tidak ada kalimat gagal bayar. Nggak ada, kecuali disulap ya laporan keuangannya. Karena kan ada reas yang bayar. Nah kalau memang ada case seperti itu, Bu, anggap aja ya kita nggak sebut company pasti ya, tapi ada beberapa company yang menyatakan punya produk yang seperti kita bicarakan tadi, endingnya gagal bayar, nasib nasabah, Bu. Padahal di peraturan yang saya pernah baca, ya, undang-undang, apabila asuransi jiwa itu bangkrut, maka ya pemegang polis nomor 1. Pemegang polis itu nomor 1 kan, Bu, bukan di nomor 2 kan. Menurut Ibu gimana, Bu, dengan case yang banyak terjadi di Indonesia saat ini? Betul, memang nomor 1. Tapi kan gini loh, nomor 1 kan bukan berarti begitu gagal bayar, semua aset dilikuidasi langsung dikasih ke pemegang polis. Kan nggak kayak gitu juga. Kan ada kurator yang menilai ya kan, ini mana yang bisa dilikuidasi, mana yang enggak, harga berapa, polis ini bisa kita kembalikan berapa persen gitu kan. Tapi kan tetap kepentingannya nasabah itu, saya rasa tetap nomor 1 kita melihat kayak contoh yang sekarang ya. Contoh nih, nyebut merek boleh nggak sih? TIT itu ya, Bu. Iya. Oh ya, TIT ya. Itu yang diakuisisi akhirnya ya di yang BUMN nih. Ya udah ke company yang TIT itu kan juga sudah ada restrukturisasi, walaupun kalau mau dapat 100% kembali ya caranya gini ya. Nah, kalau nggak mau cepet ya udah pakai skema yang ini gitu kan. Jadi kan bukan bener-bener hilang, masih ada ini ya perlindungannya mestinya. Tapi kalau berharap pokoknya kalau hari ini gagal bayar, besok udah langsung dikembalikan uang saya, ya klaim aja nggak secepat itu kan. Klaim pun butuh proses. Ya. Saya semakin panas ketika ngomongin gagal bayar ya, Bu ya. Tetapi kita ademkan dengan sebuah pertanyaan, sebuah konsep cerita. Nasabah manakah yang cocok membeli produk 3 tadi? Term life, whole life, dan endowment atau diguna. Tipikal-tipikalnya seperti apa, supaya teman-teman MAK ini tahu dan sadar kalau saya seperti ini, maka saya wajib membeli produk ini gitu, Bu. Sekarang kita lihat dari premium. Yang paling murah itu term ini untuk siapa? Untuk teman-teman yang masih menata keuangan. Yang penting ada proteksi dulu. Kita bicara asuransi jiwa, minimal kalau terjadi resiko, keluarga yang ditinggalkan tuh nggak jadi beban buat keluarga lain kan ya. Gitu. Dan itu murah banget, itu benar-benar murah sih. Sangat murah, Bu ya. Tadi yang 200.000 bisa 1M. Bisa 1M, benar. Luar biasa. Jadi 1 tahun misalnya 2 juta atau 2,5 juta atau even 3 juta deh. Itu kan masuk banget walaupun itu budget UMK. Ya. Ya ininya ya, income-nya UMK itu bisa beli. Nah, itu yang pertama term. Kemudian yang kedua, kita lihat kebutuhannya apa? Kalau misalnya kebutuhannya jangka pendek, misalnya, saya cuma mau ini bayar utang aja. Utang saya nih utang usaha karena saya lagi ambil barang dari supplier, buka nota. Begitu saya mau lempar lagi nih ke supplier lain. Ini kan nggak ada proteksi nih, karena ini kan bukan sama bank kan. Benar. Ini boleh pakai term juga. Orang punya duit tapi bisa pakai term kan? Iya. Peruntukannya. Ini kita bicara term ya. Lalu yang kedua Dwiguna siapa yang lebih cocok? Dwiguna ini sebenarnya kan
secara premi lebih gede ya. Jadi secara income juga harus lebih besar. Tapi ada juga masyarakat yang income-nya nggak terlalu gede bisa beli dwiguna. Kok bisa? Ada orang-orang yang daripada saya nabung di bank nggak dapat proteksi, mendingan uangnya saya geser nih ke asuransi. Nanti setelah 20 tahun atau 30 tahun atau 10 tahun itu kan produk macam-macam ya. Nanti uangnya kembali kalau nggak ada resiko. Plus dia kasih return kan. Nah, itu kan menarik. Warisan. Saya punya uang 10M. Saya taruh di bank, anak saya 2, masing-masing dapat 5. Oke deh, 10M, saya ambil 2M. Masukin ke whole life. 2M ini jadi another 10M loh. Jadi 10M lagi misalnya. Jadi sekarang saya punya 18M dong. Anak saya masing-masing dapat 9. Lebih menguntungkan. Dengan budget kecil dapatnya manfaat yang lebih. Bukan dibeli pakai income tadi kalau whole life sih. Lebih ke proteksi. Proteksi income. Kalau whole life itu bukan dibeli pakai income. Jadi biasanya memang untuk klien yang high net worth, artinya sudah punya aset yang bisa digeser untuk membesarkan aset yang lain. Menarik. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri percakapan dengan Ibu Martha, seorang praktisi insurans ya. Bu, apa sih kiat-kiat sebagai seorang praktisi kepada nasabah yang baru pertama kali sadar bahwa asuransi itu penting? Jadi gini, balik ya, kita kalau ngomong sales itu banyak sales yang bicara tentang produk, banyak nasabah yang bicara tentang saya, nggak ketemu. Jadi kalau mau bicara kiat ya, sebagai sales itu selalu berangkat dan kembali ke kebutuhan nasabah. Jadi nggak bisa kita datang tiba-tiba presentasi spesifikasi produk, ini apapun produknya ya, mau barang ataupun jasa. Jadi kita mesti balik lagi ke kebutuhan nasabah ini apa? Jadi belilah produk asuransi tergantung butuhmu apa. Benar Bu ya? Benar. Daya belinya beda, kebutuhannya beda. Luar biasa. Teman-teman, maka ini percakapan luar biasa saya dengan seorang praktisi insurance stock Ibu Martha Sanjaya. Jika Anda ingin bertanya banyak hal terkait insurans, terutama produk insurans, boleh bisa di online di mana Bu untuk insurance stock Bu? Ada Instagramnya di insurancestock.id dengan websitenya www.marthasanjaya.com. Ya, itu website saya pribadi. Salam sukses, salam sehat. Ingat bahwa asuransi dibeli bukan karena terpaksa, tapi asuransi dibeli karena Anda sadar dan Anda sayang keluarga. Salam sehat.